Sebenarnya seperti apa dinamika di internal PDI Perjuangan sendiri? Mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mas Adi Prayitno dalam video berikut ini. Atau jangan-jangan memang faktor yang ketiga, ada pihak internal di PDIP yang mungkin ya butuh semacam koreksi terhadap regenerasi kepemimpinan yang ada di PDIP, sehingga pihak internal yang ada di PDIP ini mencoba untuk bekerja sama dengan pihak luar, mencari celah karena tahun depan PDIP itu mau kongres, sehingga muncul narasi-narasi bahwa kepengurusan yang ada saat ini itu layak untuk dikoreksi dan evaluasi. Nah, 3 faktor itu yang paling mungkin. Kenapa isu out-out dan gerakan untuk mengacak-acak PDIP itu belakangan ini cukup santer dan kemudian cukup agresif ya, disaksikan oleh begitu banyak publik ya. Misalnya begitu banyak spanduk, atribut-atribut lain yang mencoba untuk mendelegitimasi bagaimana kepengurusan PDIP yang saat ini itu dianggap ilegal, dianggap tidak sesuai dengan ADART dan seterusnya dan seterusnya. Secara politik itu sebagai bentuk pembangkangan yang saya kira publik supaya tahu bahwa pengurus PDIP hari ini itu tidak legitimate. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya, karena tentu kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, mana ada orang yang berani melawan PDIP? Mengingat partai ini adalah partai besar, menang 2 kali pilpres berturut-turut, menang 3 kali pileg ya, secara hat-trick, dan rasa-rasanya sulit sebenarnya bisa kita ukur siapa pihak itu yang mencoba untuk mengaut-aut PDIP. Ini yang kemudian menjadi perdebatan yang cukup ramai, apalagi misalnya ini jelang kongres PDIP tahun depan di bulan Maret 2020. Oleh karena itu menjadi penting sebenarnya kita tunggu apakah investigasi internal yang dilakukan oleh PDIP itu akan mengarahkan kepada aktor, kepada kelompok dan figur tertentu yang sebenarnya ingin mengintervensi, yang sebenarnya ingin mengobok-obok PDIP. Atau misalnya, apa betul PDIP sudah melaporkan ini kepada pihak yang berwajib? Mestinya laporan kepada pihak yang berwajib ini akan segera ditindaklanjuti dan pastinya juga akan segera kelihatan. Karena kita tahu bahwa aparat penegak hukum kita kerjanya luar biasa, mengungkap terorisme, mengungkap persoalan narkoba dan seterusnya, itu kan dalam waktu sekedar. Tentu kalau hanya sebatas urusan spanduk yang mencoba untuk mempertanyakan legalitas kepengurusan PDIP hari ini, tentu sangat mudah untuk diungkap. Jadi ketimbang menjadi sumir, ketimbang menjadi sesuatu isu yang liar, ya tentu bagaimana kerja-kerja penegak hukum ini sangat layak untuk kita tunggu. Tapi yang jelas kalau kita mau jujur, apa yang terjadi pada PDIP, pengakuannya yang sedang diaut-aut, ini kan sebenarnya mempertebal bahwa politik kita dalam banyak hal, banyak lorong-lorong gelap yang sebenarnya tak semua orang bisa tahu. Mana mungkin misalnya kita bisa menduga dulu, kalau untuk urusan partai, tiba-tiba misalnya Partai Demokrat ada dualisme, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin membelah dan bahkan ingin mengkudeta AHY saat itu sebagai ketua umum Partai Demokrat. Padahal sebelumnya tidak ada angin dan tidak ada hujan yang kemudian membuat Partai Demokrat itu harus terbelah, apalagi hanya pihak eksternal yang mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Bahkan kita juga bisa menyaksikan dari dekat Partai Golkar, ketua umumnya Erlangga Hartarto harus mengundurkan diri di tengah jalan sebelum kekuasaannya itu berakhir. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik bahwa persoalan partai politik di internalnya itu sangat rentan diintercept, sangat rentan ini bisa diintervensi oleh pihak-pihak manapun, baik dari pihak eksternal ataupun dari pihak internal. Jadi memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, tampaknya beliau mencoba menempatkan posisi pada posisi yang netral untuk bisa melihat secara jelas perihal apa yang merupakan dinamika dari PDI Perjuangan hari-hari ini. Karena pada beberapa waktu yang lalu itu kan memang juga cukup ramai itu adanya beberapa spanduk yang bertuliskan bahwa Megawati adalah ketum ilegal dan segala macamnya, juga beberapa ulasan-ulasan yang kemudian dituliskan di dalam spanduk itu. Namun sampai hari ini memang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah itu sudah dilaporkan oleh pihak PDI Perjuangan kepada pihak para penegak hukum ataukah bagaimana. Tapi yang pasti tidak hanya itu, pada beberapa waktu yang lalu ketika kemudian PDI Perjuangan mendapati adanya spanduk-spanduk tersebut juga memang mereka bereaksi cepat dan kemudian mereka bicara ya perihal pihak-pihak yang mereka anggap ya yang kemudian diduga ikut campur tangan
untuk adanya spanduk-spanduk tersebut. Namun yang menarik teman-teman sekalian, apakah ini sudah mereka sampaikan kepada pihak aparat? Nah, nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, bahwa hal itu tentu saja sontak menarik perhatian masyarakat, karena memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai besar teman-teman ya. Ya benar, seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Adi Prayitno, bahwa ya pada 2 kali pilpres mereka menang. Wah, terlepas dari pro kontra mengenai peran Jokowi ya dalam situasi itu, tetapi kemudian juga mengenai pileg mereka bisa 3 kali hat-trick itu ya. Dan kemudian ya juga kader-kadernya yang banyak, bahkan pada beberapa minggu yang lalu itu di pilkada ini kan juga mereka luar biasa juga, sekalipun ya di daerah-daerah yang sangat strategis memang mereka juga tidak bisa memenangkan, terutama yang ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar itu itu kan tidak bisa mereka menangkan ya di pilgub kemarin itu teman-teman. Tapi pada beberapa daerah lain ya itu mereka cukup unggul ya, seperti Jakarta juga cukup unggul, bahkan mereka bisa berada pada 50-an ya, 50-an sekian persen itu pada pilkada yang lalu. Tapi terlepas dari semua itu teman-teman, saya juga secara pribadi coba melihat ya, ketika membagikan ataupun kemudian membahas perihal dinamika politik yang sedang berlangsung hari-hari ini bangsa kita Indonesia ini, saya coba ya berada pada posisi yang netral ya, supaya kita bisa menyajikan informasi-informasi yang kemudian menyejukkan, dan tentu saja kita harapannya supaya kita sama-sama teredukasi perihal dinamika politik ini. Oke teman-teman, mari kita lihat sini beberapa komentar ya. Ada yang menuliskan begini: lanjutkan Mas Adi, sesuaikan dengan hati nurani, tentunya bisa meluruskan semua pihak. Nah ini baru mantap, Adi Prayitno punya channel ya, lalu kemudian juga di sini ya punya channel sendiri, barangkali lama-lama bisa jadi gubernur Surabaya Timur katanya. Oke teman-teman, itu juga bisa ya teman-teman ya, namanya Mas Adi Prayitno ya teman-teman, bisa melihat itu. Lalu kemudian juga di sini saya dari Indonesia Timur, saya ngefans dengan Bang Adi Prayitno ya, saya selalu Bang Adi. Oke, sukses ya. Saya suka pandangan-pandangan Anda dalam berbagai talk show katanya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, memang juga benar ya, menarik juga memang apa ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno ini. Tapi mari kita lihat di sini beberapa komentar terbarunya itu, good job katanya. Oke, lalu kemudian nyimak Mas Adi, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Sehat bro Mas Adi Prayitno ya. Sandiwara manusianya juga udah acak-acakan bikin drama supaya nuduh orang lain. Oke. Ini dari Sukma Jaya 4215. Lalu kemudian mari kita lihat teman-teman ya. Rakyat kecil tidak mungkin berani memasang baliho di tempat umum, pasti ada orang kuat di belakangnya. Oke. Sukses terus Bung Adi, mudah-mudahan selalu netral dan juga memberikan opini kepada masyarakat. Oke teman-teman, mengenai pemasangan spanduk itu saya lihat ya, pada beberapa waktu yang lalu itu spanduknya itu memang sebenarnya cukup ini ya, cukup besar teman-teman, itu sekian meter ya. Jadi sebenarnya itu mungkin bagaimana cara teknik pemasangannya ya. Kalau itu dipasangnya di Jakarta, sepertinya di Jakarta itu banyak CCTV ya, tapi apakah itu termasuk di dalam area yang dipantau secara CCTV? Ya itu yang kemudian menjadi pertanyaannya. Teman-teman yang di Jakarta lah ya, yang kemudian bisa membantu kita memberikan komentar perihal hal itu, apakah itu memang area-area yang bisa terjangkau dengan CCTV ataukah seperti apa. Silahkan diuraikan ya sama kita di kolom komentar yang sudah tersedia itu. Lalu kemudian juga mari kita lihat di sini beberapa opini netizen perihal apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno. Ya ingatlah bahwa di dalam PDIP itu sendiri ada 2 faksi besar ya. Faksi Puan yang orang-orangnya kalem-kalem mencerminkan politikal mendiang almarhum ya Pak Taufik Kemas yang mampu merangkul semua lawan politiknya. Faksi Prananda yang orangnya terlalu vokal seperti Hasto, Deddy Sitorus, DKK ya. Ya memang itu teman-teman ya. Itu kemarin juga saya dengar dari ulasannya Mr. Kodari ataupun Mr. Q perihal kubu-kubu besar di dalam internal PDI Perjuangan ini ya. Jadi ada kubunya Puan, ada kubunya Prananda ya. Mantap Pak Adi, saya setuju dengan analisa Anda. Mungkin juga yang membuat spanduk orang dalam biar kelihatan banteng dizolimi. Maka masyarakat harus cerdas, jangan mau dibohongi atau didomba, apalagi dibodohi. Maju terus Indonesia. Ya memang segala kemungkinan bisa teman-teman. Kalau tadi kan Mas Adi Prayitno itu melihat bahwa bisa saja kemungkinannya itu adalah dilakukan oleh orang dalam, itu kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi untuk koreksi
perihal ketua umum mereka yang sekarang ini. Jadi bisa saja juga teman-teman ya, mungkin orang-orang yang sudah tidak setuju lagi, sudah tidak satu jalur lagi, sudah tidak satu jalan lagi dengan ketua umum yang sekarang, bisa saja seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Adi Praitno. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan disampaikan pada kolom komentar yang tersedia.